Jadi nanti di next video gue akan bikin video tentang self healing. Apa ya self healing itu? Kenapa Om Dimas menyarankan bikin video self healing? Kenapa Om? Banyak orang-orang stres John kayak gue. Iya, betul. Jadi banyak orang yang stres tapi sebenarnya tidak sadar bahwa stres itu diciptakan oleh diri mereka sendiri dan yang bisa menyembuhkan hanya diri sendiri. Senyoras, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Nah, ini kebetulan mobil mertua gue lagi ada di sini, jadi gue sekalian di review aja karena memang banyak yang nungguin review mobil ini. Sebenarnya gue udah nge-review mobil ini di channel Belanja Mobil sekitar tahun lalu ya, tapi itu yang versi F-Sport. Nah, ini kita varian RX 200 Turbo, tetapi ini varian yang pertama kali keluar. Jadi ini versi luxury. Bayangin aja John, di tahun 2016 mobil ini keluar. Ini menggebrak pasar mobil SUV premium banget karena selain dari modelnya yang banyak sikunya yang kelihatannya modern, dia adalah pelopor dari sequential sen. Nih, kita lihat. Tuh, sennya udah bergerak gitu seperti Alphard tahun 2018 yang pertama kali facelift di ANH 30. Nah, kita tahu Lexus sendiri menggebrak market di Indonesia semenjak dia mengeluarkan privilege 5 tahun free service and part dan juga 3 tahun service full. Nah, jadi kita tahu lah kalau kita servis mobil ke Lexus itu kita mendapatkan banyak privilege. Salah satunya adalah di sana disediakan kursi pijat gratis, disediakan makanan buffet, dan juga every time mobil kita diservis, mobil kita diisi dengan botol minum Equil John. Gila kan, mewah kan? Nah, jadi to be honest menurut gue sekarang banyak dicari karena harganya yang udah relatif di 700 sampai 800 jutaan di tahun yang paling tua yaitu tahun 2016. Tetapi bayangin kalau dulu aja dia keluar di bawah 1 miliar, mungkin mobil ini orang akan antri beli karena memang pada tahun 2004 itu keluar Harrier yang paling laku sebagai SUV premium. Nah, sekarang Lexus RX ini yang merajai pasar market SUV premium, John. Nah, kita lihat dari velg sendiri sebenarnya udah cukup bagus, nggak perlu diganti lagi karena dia sudah mengaplikasikan velg dengan 20 inci, udah cukup gede ya John. Jadi ini versi varian yang luxury. Apa bedanya kira-kira luxury dan F-Sport? Luxury dan F-Sport itu bedanya ada di body kit, lalu dia punya speedometer sudah digital, sedangkan yang luxury yang ini belum. Dan juga velgnya warnanya gunmetal. Ini warnanya masih campuran antara abu-abu dengan polis John. Nah, ini gue paling suka dari Lexus ini dilekukan bagian sininya nih. Kayaknya tuh mantep banget. Waktu pertama kali gue nyobain bawa mobil ini, anjay, Lexus tuh emang bikin mobil nggak pernah salah ya. Dari model ininya, terus kita lihat nih, waktu lagi jalan ya, lampu sennya tuh pret kayak ngebelah. Gimana gitu, wah ganteng deh pokoknya. Nah, waktu dapat pertama kali beli, semua mobil Lexus tuh dikasih dudukan plat nomor yang stainless, lalu karpet model ini nih apa, yang kayak double gini, sehingga dia rapi. Ini bawah loh, dapat dari Lexusnya loh. Jadi memang rumornya Lexus itu tidak memberikan diskon mobil dan juga hampir semua barang RX ini waiting list. Jadi buat semua orang yang punya duit pun mau beli mobil ini pun harus ngantri, nungguin antrian John. Jadi cukup laku ya. Kita lihat memang walaupun ada pandemi gini orang masih tetap konsumtif untuk membeli mobil mahal ya. Jadi ada dua kemungkinan orang itu jual mobil ini. Antara dia mau mengganti dengan model yang lebih baru yang udah facelift, atau dia lagi butuh uang karena mobil ini tidak ada alasan untuk kalian menjual mobil ini. Ini enak banget John mobilnya, swear. Ini 2016 dengan harga 800 jutaan kayaknya untuk orang yang nggak mau pusing biaya servis yang maksud gua gini. Kalau kita di 800 jutaan itu kan kita banyak pilihan tuh, ada GL, ada X5 yang tahun-tahun mungkin hampir-hampir mirip ya. Cuman kan kita tahu biaya maintenance mobil Eropa akan lebih mahal daripada mobil Jepang.
Nah, apalagi kalau misalkan kita beli yang tahun 2019-2020 gitu kan, masih dapat garansi John, warranty. Jadi kita nggak terlalu pusing. Mau kilometer berapapun unlimited, mereka akan melakukan servis buat mobil kalian. Oke. Nah, di bagian sini kita lihat, ini udah nggak ada lagi yang namanya ini nih. Nah, kuncinya begini aja. Set, bukanya gini. Cukup simpel ya. Terus dia udah dilengkapi dengan blind spot assist kiri dan kanan. Dan yang gue suka dari mobil ini adalah panoramic roof-nya gede banget. Sudah gitu dia punya memory seat. Ada 3, 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat di bagian sini. Ini lumbarnya udah bisa disetting dan juga interior dashboardnya tuh bagus banget dengan paduan double stage. Sebenarnya double stage juga udah ada di Fortuner sih. Cuman di sini kayaknya lebih mewah aja karena ada tampilan LCD yang super gede di sini. Lalu dia udah ada MID udah ada joystick multimedia di situ yang membantu kita untuk navigasi GPS dan lain-lain. Tapi sebenarnya head up display juga sudah ada dari zaman generasi RX 270 tahun 2012 yang udah facelift, John. Nah, RX 200 ini sudah keluar lagi yang facelift RX 300 itu dengan perbedaan lampu depan belakang dan juga beberapa pernik-pernik. Jadi istilah kata minor change seperti RX 270 2011 ke 2012, John. Jadi nggak terlalu banyak. Jadi orang masih consider untuk beli mobil ini di bawah 1 miliar. Jadi oke lah ya. Terus di bagian belakang, ini mobil yang menurut gue sangat memanjakan orang yang nyetir dan duduk di belakang karena nih kita lihat. Untuk lumbar adjustment dia udah pakai elektrik dan juga dia bisa di setting sampai sekitar lumayan derajatnya lebih dari 90 nih masih. Nah, ya kan? Enak Jo. Yang lebih wahid lagi, mobil ini udah dilengkapi dengan DSP audio dan speaker semuanya pakai Mark Levinson ditambah amplifier. Lalu bayangin John, kuping lu dimanjain, nyetirnya enak, udah pakai turbo, ya kan? Kita nyobain nih, jalan yuk. Silakan Om Dimas. Silakan. I don't wanna Porsche, I want an entire. Buy any juice from gold to sapphire. Crack some jokes and turn satire. We'll be careful not to get you tin tired. Make it short, but I'll take you higher. When we have a baby, we'll be in a child. That's what makes me most inspired. Hope seeing goes with you, baby girl. Nih, ciri khas mobil mahal tuh biasanya ada jam di sini. Kayak mobil S-Class. Dia udah ada welcome light, terus udah ada MID yang warna di sini. Tapi perbedaannya kalau F-Sport dia ininya udah digital, udah nggak ada lagi jarum-jarum seperti ini. Nah, terus head up display-nya ada di sebelah situ. Audio sudah dilengkapi dengan Mark Levinson. Nih, nah, ini kompartemennya sih agak sedikit kecil ya. Cuman menurut gua duduk untuk ukuran orang sekurus gue sudah sangat cukup sih. Ada kelemahan dari mobil ini, salah satunya adalah kalau mobil kalian masih warranty, kalian coba cek regulatornya ini udah mulai trouble tuh. Tuh kita lihat, udah mulai ngadet-ngadet. Kalau ganti di luar warranty itu sekitar 11 juta John. Jadi kalau bisa kalian sebelum garansinya habis, kalian cek dulu bawa ke sana. Terus kita lihat di bagian lampu bacanya ini, kita lihat nih. Tuh, kita cuma perlu mendekatkan jari aja. Matinya nggak tuh? Tuh, cakep ya. Yang gue paling suka nih tengahnya nih Om, ada kayak kaca susunya itu kayak kelihatannya mewah sekali ya. Kalau sunroof dia sih sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh sama Harrier, jadi hampir full frame di atas atap. Terus kalian tahu nggak kenapa mobil ini suaranya tuh kedap banget? RX 200 ini kacanya sudah double glass. Double glass itu bukan artinya bisa bulletproof seperti mobil-mobil pada umumnya yang double glass ya. Tapi dia double glassnya itu untuk membuat mobil ini lebih kedap dari depan. Nah, di tampilan head up display-nya itu ada penunjukan transmisi, RPM, sama kilometer dan juga kompas ke arah kemana. Wih, kalau kita jalan-jalan ke Bali pakai ini seru nih Om. Karena dia 2 orang duduk dewasa sama 1 anak bayi cukup lah sama barang di belakang kan. Dan di 5 tahun lalu Lexus sudah menciptakan wireless charging di sebelah sini. Nih, hebat ya. Fortuner aja baru 2021 ada wireless charging.
Terus kamera dia juga udah 360, setir sudah teleskopik, standar lah. Ah iya nih, yang gue bingung, kenapa mobil ini tidak ada apa om? Apa John? Pasti lu nggak tahu. Pedal shift. Oh, Iya, Fortuner yang 500 jutaan aja udah ada om. Ini belum ada om. kenapa John? Gue juga bingung ya. Ntar gue tanya sama yang punya Lexus ya. Oke, dah kita lihat. Parking brake-nya juga sudah elektrik di sini. Ini sih lumrah lah ya, di Honda HR-V juga udah ada. Nah, dia juga ada yang namanya ketika kita berhenti mobilnya, mesin ini ikutan mati. Tapi sebenarnya tidak terlalu berfungsi dengan baik di Indonesia, karena di Indonesia kan kita tahu sendiri jalanannya macet, stop and go, malah jadinya mesinnya kita kurang nyaman di dalam mobil ya. Tutup ya, biar nggak berisik. Oke. Untuk pajak mobil ini di tahun 2016 mobil ini harganya cukup lumayan menguras kantong ya. Sekitar 15 jutaan per tahun untuk membayar pajak mobil ini. Ya mungkin kalau untuk maintenance ganti oli dan lain-lain sekitar 2-3 juta. Ya kalau ada major parts yang harus diganti, mungkin kalian sediain kocek 5-10 juta kali ya. Tapi don't worry kok, kalau mobil Jepang itu rata-rata nggak semudah Eropa rusak ya. Entah kenapa ya, mungkin karena Eropa lebih kompleks kali bikin mobil. Driving positionnya enak banget di mobil. Zaman dulu gue pacaran, kalau bini gue udah bawa gini, gue seneng banget nih. Wah asik deh, naik mobil mahal ya kan. Wih, dikira gue ini kan. Oke. There's nothing to describe buat nyetir mobil ini tuh. Feelingnya tuh bener-bener apa ya? Kayaknya memang mobil mahal banget gitu loh. Terus udah gitu setirnya enteng. Daya putar setirnya juga enak. Yang kurang cuma satu sebenarnya sih, tenaganya masih agak sedikit kurang. Jadi kalau menurut gua, kalau kalian mau lebih enak, mungkin kalian harus remap ECU. Karena dia kan udah ada turbonya, kalau di remap pasti akan lebih signifikan tenaganya walaupun tidak sesignifikan mobil diesel. Nih. Udah saya suara luar langsung kedengeran. Karena dia kacanya nih, kita rasain di sini pakai jari aja double glass dia. Yang agak susah mungkin mobil ini kalau kita PDR ya, banyak lekukan gitu, susah nih. Cuman mungkin si Bob gampang kali kalau dia udah biasa. Oke. Ini mobil ibu-ibu jadi kurang agak sedikit terawat. Padahal kilometernya baru 28.000 nih om. Sport mode gitu-gitu ya? Ada, jadi gini, ini kan ada Eco. Eco ya mungkin kalau kita pakai Eco, gasnya lebih agak sedikit berat. Tetapi kalau kita perjalanan jauh akan lebih irit ya. Ini di normal dan di sport. Semuanya bisa kelihatan di sini dan di sini. Kalau di sport dia pasti tarikannya lebih kencang daripada biasanya. Karena kalau di sport dia punya drivetrain pasti lebih padat. Jadi RPM yang biasanya 2000-3000 udah ganti. Dia RPM-nya gantinya di RPM tinggi nih contohnya ya. 6.000 baru ganti. Jadi aku rasa kalau misalkan kalian udah merasa cukup mapan dan membeli mobil 800 jutaan bukan barang mahal lagi, ini boleh kalian menjadi salah satu pilihan kalian ketika ingin membeli SUV premium bekas, karena harga jualnya juga bagus. Udah gitu Lexus punya privilege parking di beberapa tempat area yang prime location di Jakarta maupun di kota-kota besar lainnya. Jadi Lexus ternyata tidak main-main ketika mereka memberikan inovasi di 5 tahun terakhir ini. Salah satu yang tadi gua sebut di awal video itu servis yang baik. Yang kedua adalah mereka bisa menjaga resale value-nya yang terjamin. Ini berlaku untuk SUV ya. Kalau untuk yang sedan kayaknya harganya agak sedikit drop. Terus yang ketiga Lexus privilege parking. Jadi orang tuh beli mobil Lexus tuh berasa diperlakukan secara khusus gitu loh. Jadi menurut gua, wah, Lexus doing a good job man. Jadi kayak sekarang aja Lexus sudah mulai menggeser market Mercedes-Benz dan BMW di pasar global. Jadi dia cukup baik, dan juga kita lihat di beberapa film drama Korea aja udah banyak yang pakai Lexus, even though mereka biasanya pakai merek Hyundai dan Kia. Kayak contohnya di Memoirs of Alhambra dulu dia keluarin si artis utamanya itu menggunakan mobil Lexus RX 200 Turbo yang F-Sport. Walaupun main filmnya juga di Eropa ya kan. Wah, jadi berarti Lexus udah nggak main-main untuk
melakukan marketing dan juga menjaga customer mereka. Kalau mungkin di 10 tahun lalu Lexus di peringkat keberapa, sekarang dia udah di top 5 di global untuk penjualan mobil, John. Ini speedometernya sampai 260, tapi gue dulu pernah bawa cuma nyampe 200. Jalanannya nggak cukup, Om. Apa, Om, feeling yang lu rasakan duduk di samping? Gue takut, Jon. Kenapa? Mobilnya mahal banget. Enggak lah. Nih, Om, salah satu fitur yang keren lagi. Ini kalau kita taruh, misalkan taruh minuman nih, ini kita anggap sebagai ini minuman ya. Kameranya ke sini. Ini kan kita minumannya kependekan nih. Kita bisa pencet tuh, dia naik ke atas. Biar kita bantuin ngambil. Ya kadang-kadang hal-hal seperti itu kan simple, cuman kan ya detail-detail yang begitulah yang bikin orang nyaman sama mobil yang mereka beli. Gitu. Kalau fitur-fitur lainnya sih udah biasa lah ya, kayak rain sensor, auto lampu itu udah biasa lah. Cuman menurut gue memang ini mobil worth it banget sih buat dibeli. Someday kalau gue udah beli mobil ini mungkin gue akan tobat untuk modifikasi mobil. Mungkin gak, Jok? Mungkin. Hah? Nyaman soalnya mobil. Mau diapain lagi, Om? Masa gue ganti turbonya, lu gila? Kalau masih Fortuner masih ugal-ugalan. Yang ini kayaknya bawaannya kan udah besok mau meeting di mana ya kan, midget yang penting-penting ya nggak? Oke, sekian aja ya. Jadi nanti di next video gue akan bikin video tentang self healing. Apa ya self healing itu? Kenapa Om Dimas menyarankan bikin video self healing? Kenapa, Om? Banyak orang-orang stres yang kayak gue. Iya, betul. Jadi banyak orang yang stres tapi sebenarnya tidak sadar bahwa stres itu diciptakan oleh diri mereka sendiri dan yang bisa menyembuhkan hanya diri sendiri. Jadi itulah yang akan kita bahas. Semoga aja videonya bisa membantu teman-teman untuk melakukan self healing. Kemarin gue udah sempat bikin rangkumannya, nanti kita bikin abis video yang ini. Oke, John, terima kasih yang sudah menonton. Dan jangan lupa kalau mau beli Lexus, coba kontak gue ya. Siapa tahu gue masih punya barangnya. Tapi susah banget, John, nyari barangnya, John. Karena saking harganya saking tipisnya ya, pedagang tuh sampai malas beli mobil ini, Om. Karena ya itu, Om, yang punya mobil itu jual sendiri aja juga gampang. Kayak Fortuner lah, gampang-gampang susah nyarinya. Oke, thank you, bye-bye.